Di kamera kita yang kita miliki sekarang, baik itu kamera DSLR atau kamera mirrorless, atau juga kamera yang ada di handphone kita, terlebih lagi handphone-handphone yang keluaran-keluaran terbaru ini, itu memiliki fitur white balance. Nah, fitur white balance itu apa dan fungsinya untuk apa, juga penggunaannya nanti di fotografi, khususnya di fotografi itu seperti apa. Nah, ini akan bahas itu di video kali ini. Jadi, simak, yuk ah! White balance, terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah keseimbangan putih. Jadi maksudnya ada fitur di kamera kita yang mengatur cahaya supaya warna putih itu tetap terlihat putih di kamera. Meskipun secara kasat mata kita melihat karena ada efek lampu warna kuning atau efek lampu warna biru membuat itu menjadi berwarna si putih itu, tapi dalam kamera tetap menjadi putih karena ada fitur white balance tersebut. Nah, tentunya white balance ini erat kaitannya dengan temperatur warna atau ya warna color temperatur ya. Color temperatur itu kalau membiru itu cold istilahnya, kalau yang menguning itu warm ya. Jadi kayak kita golden hours pada saat foto itu kan cahayanya agak kuning ya, atau pada saat sore hari itu cahayanya memang agak kuning kemerah-merahan, beda dengan blue hours atau white hours ya, atau daylight gitu. Nah, peran si kamera inilah yang membuat warna-warna putih, seperti misalkan kertas ini warnanya putih. Nah, saat ada artificial light di indoor yang membuat kertas ini menjadi kuning atau menjadi biru, agak kebiru-biruan, itu tetap terlihat putih seperti seperti aslinya ya. Aslinya HVS ini putih dan di kamera terlihat putih. Anyway, tentang temperature color itu sendiri, jadi cahaya itu punya warna yang disebutkan temperature color, yang satuannya itu Kelvin. Jadi semakin kecil Kelvinnya itu 5000 ke bawah, maka warna yang dihasilkan itu akan kuning atau kemerah-merahan. Sebaliknya jika di atas 5000 itu, maka warna yang akan dihasilkan akan semakin membiru atau cold ya, istilahnya yang tadi Ane bilang. Jadi saat kita men-setting white balance tersebut, apalagi dengan mode auto, jadi kayak kita tuh ngobrol dengan kamera, woi, Ane mau foto nih, tapi cahayanya agak menguning. Tolong dong seimbangkan biar tetap warnanya putih. Nah, kamera itu akan mikir, set. Akhirnya gambar yang dihasilkan tetap seperti pada aslinya, yang putih ya putih gitu. Meskipun ada cahaya-cahaya yang merubah seolah-olah warnanya menjadi berubah antara kuning atau ke arah yang kebiru-biruan atau cold. Nah, di zaman yang canggih ini dengan fitur dengan kecanggihan kamera, baik itu kamera digital ataupun kamera yang ada di handphone, dengan fitur white balance-nya itu sudah ditanam ada preset white balance itu sendiri ya, dari mulai auto sampai ke yang lainnya. Itu ada beberapa tipe white balance. Jadi ada tipe settingan dengan Kelvin tertentu, ada yang di setting manual juga, dan itu membantu kita untuk menyesuaikan kondisi cahaya pada saat kita mengcapture sebuah foto. Dan di sini Ane akan bahas satu persatu white balance apa saja sih, atau preset apa saja yang tersedia di kebanyakan kamera kita atau di handphone kita. Yang pertama itu ada auto ya, biasanya memang auto tulisannya ya, auto white balance itu jadi kita membiarkan kamera kita itu berpikir sendiri untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan kondisi cahaya di sekitar kamera kita, di sekitar kita itu secara otomatis kamera kita akan mengadjust temperature color-nya itu menjadi netral. Yang kedua ada tungsten, atau kalau di kamera Ane yang biasa ya, Canon EOS M10 itu ada tulisannya tungsten light. Jadi mode tungsten light itu adalah mode jika dilihat kita secara live view di kamera, itu akan memiliki efek yang kebiru-biruan. Dan biasanya orang menggunakan mode ini itu saat mendapati kondisi ruangan atau kondisi cahaya di sekitarnya itu agak warm ya, kekuning-kuningan. Jadi dengan dengan kondisi yang kuning dibalas dengan white balance yang agak biru, maka akan kembali menjadi netral. Yang ketiga ada fluorescent atau fluorescent light. Itu digunakan
untuk menetralkan warna seperti warna neon terang putih tapi agak biru. Nah, fluorescent light ini digunakan untuk menetralkan warna tersebut. Yang berikutnya ada daylight ya. Jadi kalau daylight ini seperti namanya daylight ya, cahaya di siang hari. Jadi memang agak netral kalau cahaya ini. Biasanya ini digunakan untuk outdoor fotografi ya, dimana pada kondisi Kelvinnya itu di angka sekitar 5200, 5300 atau 5400 lah ya. Kemudian pakai daylight ini maka akan menjadi netral gitu. Tapi tergantung juga ya, karena yang namanya kondisi matahari itu di luar kadang ada yang tertutup awan gitu, atau mendung, atau ya nggak terlalu terang juga gitu ya. Bisa berubah-ubah tergantung cuaca di luar itu sendiri. Berikutnya ada cloud atau cloudy ya. Cloudy ini memang kalau secara live view itu agak kuning. Makanya ini banyak digunakan ketika kondisi sedang agak berawan atau ke arah membiru, atau sore agak mau ke maghrib gitu ya. Jadi agak biru gitu. Makanya ini biasanya digunakan untuk menetralkan dalam kondisi tersebut. Atau bahkan banyak orang-orang yang menggunakan mode cloudy ini memang saat memotret sunset atau sunrise. Jadi bukan melawan yang sebaliknya, melawan kalau biru dilawan sama kuning atau kuning dilawan sama biru, tapi ini menguatkan yang warnanya ke arah kuning, warm, dikuatkan dengan white balance cloudy, maka foto sunrise atau sunsetnya itu lebih mantap ya. Yang berikutnya ada shade ya. Shade ini mirip-mirip dengan cloudy ya, tapi mungkin lebih warm lagi ya secara live view. Kalau shade ini itu pun sama digunakan untuk ketika kondisi yang kita dapati itu cahaya mataharinya memang agak kurang ya, tertutup awan atau bahkan mendung gitu. Nah, mode ini memang lebih kuat daripada cloudy. Jadi ketika kita mendapati cuaca atau temperatur color yang agak bluish ya bolehlah kita menggunakan white balance dengan mode ini. Nah, itu dia preset-preset yang ada pada kamera kita, baik itu kamera DSLR atau mirrorless atau juga kamera handphone kita. Nah, sekarang Ane bagaimana nih dalam toy fotografi, digunakannya pakai yang mana nih? Justru Ane malah menggunakan white balance itu, menu white balance itu atau preset white balance itu untuk memperkuat tone color dari artificial light yang Ane ciptakan untuk membangun mood sebuah foto yang akan Ane capture. Misalkan kalau Ane pasang lampu LED yang memang agak kuning, ya Ane pakai white balance-nya ya shade atau cloudy, nggak pakai yang tungsten atau fluorescent. Dan sebaliknya ketika Ane pasang lampu karena ingin menciptakan mood yang dark ya, yang sky, yang ya kayak film-film yang biasa Ane foto, figurnya kan Carnage, Venom gitu kan, tone-nya tuh bluish ya gitu. Jadi, nah Ane pakai white balance bukan shade atau cloudy tapi tungsten atau fluorescent supaya untuk memperkuat si mood foto tersebut. Sebenarnya salah nggak sih kayak gitu? Ya enggak lah, nggak salah, karena fotografi itu atau toy fotografi itu bagaimana kita menyalurkan hobi kita, imajinasi kita, ide kita supaya pesan yang akan kita sampaikan ke orang yang melihat foto kita itu sampai benar-benar nyampe gitu. Kan jarang juga ya tone foto atau color grading untuk warna si Carnage atau Venom itu ke arah yang warm ya, lebih banyak ke arah yang blue gitu. Begitupun kayak film-film animasi Minion atau Lion King itu kan kebanyakan juga mereka ke arah warm ya. Kita kalau dibikin ke arah blue jadi ya gimana gitu ya. Jadi balik lagi ke selera masing-masing, tidak ada istilah salah atau benar dalam penggunaan white balance, tapi itu balik lagi ke penggunaan atau selera masing-masing fotografer. Oke, balet-baletku, CS-CS-ku, itu yang bisa Ane share tentang white balance dalam toy fotografi. Semoga bermanfaat dan sedikitnya menambah wawasan balet-balet semua tentang pentingnya peran white balance dalam toy fotografi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen juga di bawah ya. Share juga ke balet-balet semua yang sama-sama suka toy fotografi. Follow juga Instagram Ane di @jauharijal. Di situ ada foto-foto Ane yang mungkin bisa jadi inspirasi buat balet-balet semua yang baru mulai toy fotografi. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.